Efesus 5 ayat 1-17. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor
yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang yang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang yang berkata hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutnya saja, apapun yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar kalian pada hari ini? Kita berdoa dan kita sepakat di dalam doa pujian, dan juga kita rajin membaca firman Tuhan sehingga anugerah Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, seringkali di dalam hidup ini kita merasa tertolak. Kita seringkali tidak diterima dalam keluarga ataupun sekolah, lingkungan di mana kita bergaul. Kita merasa seringkali diperlakukan dengan tidak adil dan juga tidak dianggap oleh orang lain. Dan seringkali ketika kita ditolak, kita dihina, kita diintimidasi, diperlakukan dengan tidak baik, ada sesuatu yang menghantam di dalam hati kita, yaitu kita merasa sakit hati, kita merasa terluka, kita merasa kecewa, kita merasa tertekan, kita merasa frustasi, dan kita menjadi marah, benci, dengki. Adik-adik, dan hal itu menyebabkan hati kita menjadi pahit. Pahit itu membuat kita menjadi susah. Kita merasa mengapa aku diperlakukan seperti itu. Nah, adik-adik, biasanya orang-orang yang membiarkan dirinya dipenuhi dengan kepahitan itu lebih cenderung ketika ditanya, dia akan berkata, aku baik-baik saja, padahal dirinya sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan. Dan yang kedua, adik-adik, dia tidak akan mengalami satu pertumbuhan hidup yang optimal atau baik. Apapun berkat yang dicurahkan Tuhan atas hidupnya mengalir lenyap bagaikan ember bocor. Dan yang ketiga, ia seringkali terombang-ambing antara keinginan dan juga kekecewaan serta kebencian. Ia seringkali curhat kepada banyak orang tentang isi hatinya dengan hal yang sama, kata-kata yang sama, dan semuanya membuat orang cenderung akan jadi bosan dengan semua ceritanya. Nah, adik-adik, kita bisa lihat juga, kita baca firman, dalam firman Tuhan ada seorang ibu yang bernama Naomi. Dia juga mengalami sakit hati. Dia menjadi kecewa kepada Tuhan karena suaminya dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal di tanah perantauan. Adik-adik, ketiga bangsa Israel pada saat itu mengalami kelaparan, maka Naomi dan ibu Naomi dan juga suami serta anaknya pergi merantau, tetapi kemudian suami dan anak-anaknya meninggal, dan saat itu dia hidup hanya dengan satu mantunya yang bernama Ruth. Adik-adik, dia mengatakan bahwa jangan panggil lagi aku Ibu Naomi, tetapi panggil aku Mara. Sebab dia mengatakan, Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Rut
pasal 1 ayat 20 sampai 21. Dan yang kedua adalah Ibu Hana. Ibu Hana juga mengalami kepahitan yang cukup dalam karena sakit hati, kecewa, diintimidasi, diejek oleh Penina, istri kedua dari suaminya yang bernama Elkana. Hana tidak memiliki anak karena Tuhan telah menutup kandungannya. Adik-adik bisa baca dalam 1 Samuel pasal 1. Dan yang ketiga adalah bangsa Israel. Bangsa Israel juga mengalami tekanan yang berat karena mereka harus kerja paksa, kerja rodi. Mereka dijajah oleh orang Mesir, bangsa Mesir. Mereka harus mengerjakan tanah liat dan batu bata. Mereka tidak diberikan waktu yang baik untuk istirahat, makan yang baik, tetapi mereka seringkali dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat yang cenderung membuat fisik mereka menjadi hancur atau seringkali menjadi tidak kuat dan sakit yang berakibat mereka banyak yang meninggal. Nah, adik-adik, ada banyak contoh di dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang sakit hati, kepahitan, dan kita juga pada saat ini akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang menceritakan hamba Tuhan yang bernama David Lut dan istrinya Sevea. Mereka adalah kedua pasangan suami istri hamba Tuhan yang diutus pergi ke Afrika untuk menginjil. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Mereka mengalami kepahitan juga dengan Tuhan. Dan ini dialami oleh David. Mari kita saksikan. Anda sementara mendengarkan kisah misionaris yang mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Pada tahun 1921, dua pasang suami istri dari Stockholm, Swedia, menjawab panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Kedua pasang suami istri ini menyerahkan hidupnya untuk mengabarkan Injil dalam suatu kebaktian pengutusan Injil. Mereka terbeban untuk melayani negara Belgian Kongo yang sekarang bernama Zaire. Mereka adalah David Vlad dan istrinya Sevea, serta Joel Erikson dan istrinya Bertha. Setelah tiba di Zaire, mereka melapor ke kantor misi setempat. Lalu dengan menggunakan parang, mereka membuka jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi nyamuk malaria. David dan Sevea membawa anaknya David Junior yang masih berumur 2 tahun. Dalam perjalanan, David Junior terkena penyakit malaria. Namun mereka pantang menyerah dan rela mati untuk pekerjaan Injil. Tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun, penduduk desa ini tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Tak boleh ada orang kulit putih yang boleh masuk ke desa. Dewa-dewa kami akan marah, demikian kata penduduk desa itu. Di desa Ndolera itu, mereka ditentang habis oleh kepala suku yang khawatir kehadiran orang-orang putih ini membuat dewa-dewa setempat murka. Jadi didirikan sebuah pondok dari lumpur kira-kira 750 meter di luar desa. Karena tidak menemukan desa lain, mereka akhirnya terpaksa tinggal di hutan dekat desa tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di tempat itu, mereka menderita kesepian dan kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga jarang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan berlalu, keluarga Erikson memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Namun keluarga Vlad memilih untuk tetap tinggal, apalagi karena saat itu Sevea baru hamil dan sedang menderita malaria yang cukup buruk. Di samping itu, David juga menginginkan agar anaknya lahir di Afrika, dan ia sudah bertekad untuk memberikan hidupnya untuk melayani di tempat tersebut. Selama beberapa bulan, Sevea mencoba bertahan melawan demamnya yang semakin memburuk. Namun di tengah keadaan seperti itu, ia masih menyediakan waktunya untuk melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Anak kecil itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal yang diizinkan menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali.
dan kemudian disambut dengan senang hati, dibimbing kepada Kristus. Dapat dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga Flood ini. Saat Svea melayani, anak kecil ini hanya tersenyum kepadanya. Penyakit malaria yang diderita Svea semakin memburuk, sampai ia hanya bisa berbaring saja. Tapi bersyukur, bayi perempuan berhasil lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Namun, Svea tidak mampu bertahan. Seminggu kemudian, keadaannya sangat buruk, dan menjelang kepergiannya, ia berbisik kepada David, "Berikan nama Aina pada anak kita." Lalu ia meninggal. David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya. Ia membuat peti mati buat Svea lalu menguburkannya. Saat dia berdiri di samping kuburan, ia memandang pada anak laki-lakinya sambil mendengar tangis bayi perempuannya dari dalam gubuk yang terbuat dari lumpur. Timbul kekecewaan yang sangat dalam di hatinya. Dengan emosi yang tidak terkontrol, David berseru, "Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani Engkau? Istriku yang cantik dan pandai sekarang telah tiada. Anak sulungku kini sudah berumur 3 tahun dan nyaris tidak terurus. Apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun lebih kami ada di hutan ini dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil yang bahkan mungkin belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan. Kau telah mengecewakan aku hanya hidupku." Kemudian David kembali ke kantor misi Afrika. Saat itu David bertemu lagi dengan keluarga Erikson. David berteriak dengan penuh kejengkelan, "Saya akan kembali ke Swedia. Saya tidak mampu lagi mengurus anak ini. Saya ingin titipkan bayi perempuanku kepadamu." Kemudian David memberikan Aina kepada keluarga Erikson untuk dibesarkan. Sepanjang perjalanan ke Stockholm, David Flood berdiri di atas dek kapal. Ia merasa sangat kesal kepada Tuhan. Ia menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman pahitnya, bahwa ia telah mengorbankan segalanya, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ia yakin bahwa ia sudah berlaku setia, tetapi Tuhan membalas hal itu dengan cara tidak mempedulikannya. Setelah tiba di Stockholm, David Flood memutuskan untuk memulai usaha di bidang import. Ia mengingatkan semua orang untuk tidak menyebut nama Tuhan di depannya. Jika mereka melakukan itu, segera ia naik pitam dan marah. David akhirnya terjatuh pada kebiasaan minum minuman keras. Tidak lama setelah David Flood meninggalkan Afrika, pasangan suami istri Erikson yang merawat Aina meninggal karena diracun oleh kepala suku dari daerah di mana mereka layani. Selanjutnya, si kecil Aina diasuh oleh Arthur dan Anna Berg. Keluarga ini membawa Aina ke sebuah desa yang bernama Masisi, utara Kongo. Di sana, Aina dipanggil Egi. Si kecil Egi segera belajar bahasa Swahili dan bermain dengan anak-anak Kongo. Pada saat-saat sendirian, si Egi sering bermain dengan hayalan. Ia sering membayangkan bahwa ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan, dan ia memberi nama kepada masing-masing saudara hayalannya. Kadang-kadang ia menyediakan meja untuk bercakap-cakap dengan saudara hayalannya. Dalam hayalannya, ia melihat bahwa saudara perempuannya selalu memandang dirinya. Keluarga Berg akhirnya kembali ke Amerika dan menetap di Minneapolis. Saat Egi beranjak dewasa, ia mendapat kiriman majalah Kristen dengan berbahasa Swedia di kotak suratnya. Saat itu, ia melihat sebuah halaman di majalah tersebut. Ia terhenti, kaget, karena foto-foto yang ada di majalah tersebut. Ada sebuah kuburan primitif dengan salib putih, dan di salib tertulis nama Svea Flood. Egi pun spontan beranjak ke mobilnya dan pergi menemui seseorang yang bisa menerjemahkan artikel berbahasa Swedia tersebut. Kemudian penerjemah itu membacakan dengan ringkas bahwa dulu ada pasangan suami istri misionaris yang datang ke Afrika yang memperkenalkan Yesus kepada seorang bocah laki-laki. Suami istri ini dikaruniai seorang anak perempuan.
Tapi ibunya meninggal dunia setelah beberapa hari. Namun, melalui anak kecil yang pernah dibimbing Svea Vlad, Tuhan telah menyelamatkan 600 orang Zaire. Ketika si bocah tersebut beranjak dewasa, ia mendirikan sekolah belas kasihan Kristus yang ia peroleh dari Svea. Kini ia telah menjadi pemimpin dari gereja Pentakosta di Zaire dan memimpin 110.000 orang-orang Kristen di Zaire. Sejak itu Egy pun berusaha mencari tahu keberadaan ayahnya, tapi sia-sia. Egy menikah dengan Dewey Hurst yang kemudian menjadi presiden dari sekolah Alkitab Northwest Bible College. Sampai saat itu Egy tidak mengetahui bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan adik Svea yang tidak mengasihi Allah dan telah mempunyai anak 5, 4 putra dan 1 putri, tepat seperti hayalan Egy. Suatu ketika sekolah Alkitab memberikan tiket pada Egy dan suaminya untuk pergi ke Swedia. Ini merupakan kesempatan bagi Egy untuk mencari ayahnya. Saat tiba di London, Egy dan suaminya berjalan kaki di dekat Royal Albert Hall. Di tengah jalan, mereka melihat ada suatu pertemuan penginjilan. Lalu mereka masuk dan mendengarkan seorang pengkhotbah kulit hitam yang sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Egy terperanjat. Setelah selesai acara, ia mendekati pengkhotbah itu dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui pasangan penginjil yang bernama David dan Svea Vlad?" Pengkhotbah kulit hitam ini menjawab, "Ya, Svea adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Egy berseru, "Sayalah bayi perempuan itu. Saya adalah Egy." Eina, Ruhi Gita Ndagora, si pengkhotbah kulit hitam itu, segera menggenggam tangan Egy dan memeluk sambil menangis dengan sukacita. Egy tidak percaya bahwa orang ini adalah bocah yang dilayani ibunya. Ia bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya, dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Keesokan harinya Egy meneruskan perjalanan ke Stockholm, dan berita telah tersebar luas bahwa mereka akan datang. Setibanya di hotel, ketiga saudaranya telah menunggu mereka di sana, dan akhirnya Egy mengetahui bahwa ia benar-benar memiliki saudara 5 orang. Ia bertanya kepada mereka, "Di mana David, kakakku?" Mereka menunjukkan seorang laki-laki yang duduk sendirian di lobi. David Junior adalah pria yang nampak kering, lesu, dan berambut putih. Seperti ayahnya, ia pun dipenuhi oleh kekecewaan, kepahitan, dan hidup yang berantakan karena alkohol. Ketika Egy bertanya tentang kabar ayahnya, David Junior menjadi marah. Ternyata semua saudaranya membenci ayahnya, dan sudah bertahun-tahun tidak membicarakan ayahnya. Lalu Egy bertanya, "Bagaimana dengan saudaraku perempuan?" Tak lama kemudian saudara perempuannya datang ke hotel itu dan memeluk Egy. Tiba-tiba wajah ayahnya menjadi gelap. "Tuhan tidak memeliharamu," ia mengamuk. "Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika, lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia belaka." Egy kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang pengkhotbah kulit hitam dan bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Penginjil itulah si anak kecil yang dahulu pernah dilayani oleh ayah dan ibunya. Sekarang semua orang mengenal anak kecil, si pengkhotbah itu, dan kisahnya telah dimuat di semua surat kabar. Saat itu, Roh Kudus turun ke atas David Vlad. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air mata, lalu bertobat. Tak lama setelah pertemuan itu, David Vlad meninggal. Tetapi Tuhan telah memulihkan semuanya, kepahitan hatinya dan kekecewaannya.
Pesan ini ditujukan kepada semua orang yang merasa bahwa ia berhak untuk marah kepada Tuhan. Mungkin awalnya di mata David Flood, ia dan istrinya telah gagal sebagai seorang misionaris. Namun jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terbukti bahwa belas kasihan dan kepedulian yang disertai pemberitaan Injil terhadap satu orang melahirkan 600 orang yang bertobat dan dimuridkan. Beberapa tahun kemudian, Egy dan suami mengunjungi desa Endolera tersebut. Disambut riuh rendah penuh sukacita. Mereka berziarah juga ke kubur Svea Flood. Egy berlutut mengucap syukur di sana, dan pendeta setempat membacakan 2 ayat berikut. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersama. Tuhan, mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi? Ini adalah pertanyaan umum daripada kita manusia. David Flood kehilangan istrinya Svea yang dicintainya dalam penginjilan mereka di desa terpencil di Afrika, dan istrinya sakit malaria. David merasa Tuhan tidak adil karena kematian istrinya yang meninggalkan satu anak laki-laki yang berusia 3 tahun dan satu anak perempuan yang bernama Egy yang masih bayi. Ia merasa sudah berkorban dengan datang jauh-jauh dari negaranya. Ia mencoba melayani dengan sekuat tenaga dengan harapan ada penduduk di desa itu akan bertobat. Mereka akan menerima Tuhan Yesus dan ada banyak perubahan. Tetapi malah kebalikan. Yang terjadi adalah mereka menderita kesepian dan mereka juga menderita kekurangan gizi. Dan hanya ada satu anak kecil penjual telur dan daging ayam yang mau mendengar cerita firman Tuhan dari istri David Flood, yaitu Svea. Dan setiap kali anak itu datang menjual telur dan daging ayam kepada istrinya akan bercerita tentang Yesus. Anak itu kemudian dibimbing untuk tetap menjadi anak Tuhan. Adik-adik, David menjadi sangat kecewa dengan Tuhan. Dan kemudian ia berkata, Tuhan, bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami untuk melayani Engkau? Betapa sia-sianya hidup ini. Engkau membalas semua pengorbanan kami dengan kekecewaan. David kemudian menjadi kesal dengan Tuhan. Adik-adik, kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, adik-adik bisa buka kitab Yeremia pasal 29. Di sana firman Tuhan berkata, aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Adik-adik, bacalah dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Adik-adik, akhir kepahitan dari Naomi. Adik-adik bisa baca dalam Rut pasal 4 ayat 14. Di sana orang berkata kepada Naomi, ibu Naomi,
Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini, dan dengan seorang penebus termasyurlah kiranya anak itu di Israel. Allah memulihkan kehidupan daripada Ibu Naomi dengan memberikan seorang cucu yang diberi nama Obed. Dia adalah ayah dari Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud. Kemudian kita bisa baca juga akhir kepahitan dari Ibu Hana ketika ia datang ke rumah Tuhan. Ia merendahkan diri, ia berdoa sambil menangis, ia bernasar dan berjanji kepada Tuhan melalui doanya yang tanpa mengeluarkan suara, hanya bibirnya yang bergerak sehingga ia dikira seorang yang sedang mabuk oleh Imam Eli. Akhirnya hati Tuhan tergerak, ia memberikan Ibu Hana seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Samuel adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan dari masa kanak-kanak sampai lanjut usianya. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah bangsa Israel. Adik-adik bisa membaca dalam kebenaran firman Tuhan adik-adik, bahwa bangsa Israel kemudian dipulihkan oleh Tuhan, mereka dibebaskan, dan mujizat-mujizat yang besar, dan dari bangsa ini lahirlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan yang terakhir, akhir kepahitan dari David Flood adalah Tuhan mempertemukan dia dengan anaknya yang lahir di Afrika, Aina atau Egi, dan yang membuat dia menjadi terharu pada saat dia mendengar anaknya itu bercerita. Anak yang dulu ditinggalkannya masih bayi dan sekarang berhadapan dengan dia, seorang anak perempuan yang sudah menjadi dewasa. Kemudian Roh Kudus menjamah David Flood, dan Egi bercerita bahwa Tuhan telah memakai anak kecil yang dibimbing oleh ibunya, Sevea, menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Ruhi Gita dan Dora, pengkhotbah kulit hitam yang melayani bangsanya, dan ada 110.000 orang Kristen. Kemudian ia mendirikan 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan 1 buah rumah sakit. Luar biasa. Ketika David Flood mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya Egi, maka menangislah dia. Saat itu kemudian dia dipulihkan. Hatinya yang tadi pahit kepada Tuhan, yang dulunya dia tidak mengetahui bahwa hasil dari pelayanannya walaupun hanya 1 jiwa, ternyata pada waktu-waktu kedepannya menghasilkan beratus-ratus ribu orang datang kepada Tuhan di Afrika. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah sakit hati adik-adik? Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih sakit hati, masih kecewa, benci, kemudian dendam, masih hidup di dalam hal-hal seperti itu? Adik-adik, kita bisa baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan." Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, "Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu." Dalam Efesus 6 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya." Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta supaya Tuhan memulihkan hidup kita seperti yang dilakukan oleh Hana. Di dalam rumah Tuhan, dia datang, dia berdoa, dia mengungkapkan semua isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Kalau engkau mau pada saat ini dipulihkan, dilepaskan, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami banyak belajar. Kami tahu firman-Mu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Engkau mengatakan bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah untuk hidup kami. Seringkali kami tidak mengetahui rancangan-rancangan itu. Seringkali Tuhan kami diizinkan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit sehingga membuat kami menjadi sakit hati, membuat kami menjadi dendam, marah, kesal, dan seringkali orang memperlakukan kami dengan tidak baik, orang memperlakukan kami dengan jahat. Tetapi Tuhan, kami percaya, kami pada saat ini mau berkata kepada Tuhan, ampunilah kami kalau kami saat ini menyimpan dendam, amarah, benci, sakit hati. Bapa, tolong kami di dalam nama Yesus. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan, bawalah kami di dalam kekuatan kuasa-Mu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah itu terhadap kami. Jangan biarkan dendam, kebencian terus ada, pahit atau apapun dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau hidup bebas, kami mengampuni orang-orang tersebut, dan kami minta Roh Kudus memberikan kepada kami kelepasan, damai, sukacita ketika kami berkata, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ketika kami menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan kami berdoa, kami percaya ada pemulihan dan ada berkat-berkat Allah yang besar menanti hidup kami, karena kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat semua contoh yang baik di dalam firman yang membuat kami sadar bahwa kami perlu Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati kami pada saat ini. Haleluya. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Salam adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.